Shalom, selamat hari Minggu dan salam sukacita untuk seluruh umat Tuhan yang terkasih. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu hari ini. Masing-masing kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan karena Dia Allah yang hidup. Saya undang semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama untuk menghafal ayat hafalan bulan September 2020 yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kita bersama-sama 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah keputusan untuk percaya kepada Allah, meskipun Dia tidak menjawab semua pertanyaan kita dan tidak menjamin perjalanan hidup yang bebas dari pergumulan. Namun, bagian yang kita lakukan adalah tetap percaya kepadanya dan tetap memanggil Dia Bapakku yang baik.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, kami yakin bahwa semua oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami waktu lagi untuk beribadah, kami syukuri dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami dan Tuhan berkati kami. Itulah sebabnya kami mau teguhkan dan kami mau tabiskan ibadah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dalam hidup kita, ketika semua sumber daya yang kita punya sudah tidak mampu lagi untuk menyelamatkan hidup kita, masih ada satu pribadi yang menyelidiki setiap kedalaman hati kita. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan Yesus dan terus mengandalkannya? Dia yang selalu setia dan menyempurnakan hidup kita. Seperti pujian ini, Allah yang setia. Sky
Mari kita berdoa pengakuan dosa. Ya Bapa, kami mengaku dosa-dosa kami, dan Allah yang Maha Tinggi, kami datang untuk menyembah Engkau sebagai orang-orang berdosa yang memohon pengampunan yang daripadamu. Kami datang juga dengan membawa segala pergumulan dan kekhawatiran yang kami alami saat ini. Ya Bapa, berilah kami kekuatan dan ampuni kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Perbaharuilah kami di dalam anugerah-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bangkitkan dalam diri kami untuk melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami dalam nama Anak dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Bernyanyi dengan penuh sukacita dan sambil memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhan
kita berdoa. Ya Tuhan, syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang senantiasa mencukupkan kami hari demi hari. Kiranya ungkapan syukur kami ini berkenan kepadamu sebagai tanda taat dan setia kami. Berkatilah ya Tuhan, agar berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu, serta pakailah gereja-Mu untuk mengelolanya dalam kebenaran dan kasih, sehingga karya-Mu yang ajaib menjadi nyata dan nama-Mu dipermuliakan melalui persembahan yang kami ini, baik persembahan syukur, perpuluhan, dan misi, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama jemaat segala waktu, abad, dan tempat bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita semua. Sampai pagi hari ini kita percaya, dan saya secara pribadi juga yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami, Roh Kudus, memberikan kami pengertian supaya ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini, jemaat-jemaat Tuhan bisa mengerti, memahami, dan kemudian kami bersama-sama mampu mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami semua karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bersama-sama bisa belajar untuk mencukupkan diri dalam segala kondisi dan keadaan. Mari kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-11 saya bacakan sekali lagi. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini statement dari Rasul Paulus sendiri ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dan kondisi pada waktu itu dia sedang berada di penjara, saudara. Jadi dia menyampaikan kepada jemaat di Filipi, memang jemaat-jemaat di Filipi memberikan perhatian kepada Paulus karena kondisi dan situasi pada waktu itu dia sementara ada di penjara, tetapi kemudian Paulus menyampaikan satu bagian yang memberikan penghiburan kepada jemaat di Filipi. Dikatakan bahwa aku katakan ini bukan karena aku kekurangan, ya, tetapi dikatakan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, kondisi sekarang ini memang membawa banyak orang kemudian merasa kondisi ekonomi yang kurang, ya, tidak cukup. Lalu kemudian ada begitu banyak dampak yang kita bisa lihat akibat dari pandemi virus corona. Ya, ada begitu banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Lalu kemudian tentu saja kebutuhan ekonomi makin meningkat. Belum lagi anak-anak kita yang kemudian sekolah harus dari rumah, ya, membutuhkan biaya ekstra, dan juga ada banyak hal yang kemudian membawa kita untuk berkata bahwa segala sesuatu itu belum cukup atau kurang, ya. Tetapi pagi ini saya mau menyampaikan satu persepsi yang lain ketika kita lihat dari sudut pandang Alkitab, bahwa dalam segala keadaan, dalam segala kondisi apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita coba melihat dari sudut pandang firman Allah, sudut pandang iman Kristen, maka tentu tidak akan mungkin keluar dari mulut kita perkataan kurang, ya. Pasti selalu akan ada rasa cukup, ya. Banyak tetapi tidak berkelebihan, sedikit tetapi tidak kekurangan. Itu konteks dari kata cukup. Nah, saudara, ada sebuah kisah
ada kisah tentang seorang petani yang kemudian menemukan sebuah mata air ajaib. Ya, kenapa dikatakan mata air ajaib? Karena dari mata air ini mengalir atau mengeluarkan, mata air ini mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Jadi petani ini menemukan mata air ini yang mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Jadi petani yang awalnya miskin ini bisa berubah menjadi orang kaya karena dia menemukan mata air ajaib itu, gitu ya. Nah, petani ini kemudian dengan begitu senang dia menemukan mata air ajaib ini, dan setiap waktu terus berjalan itu kepingan uang emas itu terus keluar, ya, terus keluar, dan hanya ada satu kata yang bisa membuat mata air itu berhenti ketika sang petani ini berkata cukup, gitu ya. Jadi ketika petani ini berkata cukup, maka aliran uang emas, kepingan uang emas itu nanti akan berhenti, ya. Lalu petani ini pergi ke rumah, dia ambil embernya, dia ambil baskomnya, semua dia ambil untuk menampung kepingan uang emas itu. Dan kemudian dia bawakan ke rumah. Dan sepanjang waktu ketika dia mengumpulkan uang emas itu, tidak pernah sedikit pun dia berkata cukup. Selalu dia masih merasa kurang. Dan dia coba mengambil banyak tempat-tempat yang kemudian dia bawa uang emas itu pergi ke rumahnya. Dan kemudian setelah dia sampai kembali lagi ke mata air ya ajaib itu, sekali lagi petani ini masih merasa tidak cukup. Sehingga tanpa dia sadari, kepingan uang emas itu keluar terus, lalu kemudian membentuk seperti sebuah gunung. Dan sekali lagi sang petani masih tetap merasa tidak cukup. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa disadari kemudian petani ini kemudian tertimbun dengan kepingan uang emas. Karena apa? Karena dia tidak berkata cukup, ya. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Ya, itulah sebabnya dia sendiri tertimbun dengan kepingan uang emas itu. Nah, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang kata yang sulit sekali kita ucapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia itu adalah cukup. Karena cukup bagi setiap orang itu kan berbeda-beda maknanya. Ya. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Bapak Ibu Saudara kekasih, gitu ya. Karyawan di kantor selalu merasa kurang berkaitan dengan gaji, ya, bila dibandingkan dengan hasil kerja kerasnya. Ya, pimpinan-pimpinan perusahaan selalu merasa kurang dengan hasil kerjanya yang belum mencapai target. Ya, selalu saja berorientasi pada kata kurang atau belum cukup. Nah, hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus bagaimana ketika dia memandang kehidupannya. Orang lain memang merasa memandang Paulus hidupnya itu penuh dengan kekurangan. Dia membutuhkan perhatian, dia membutuhkan dukungan, membutuhkan sokongan. Tetapi bagi Rasul Paulus sendiri, Rasul Paulus memberikan semacam spirit dan semangat kepada jemaat di Filipi. Bahwa okelah kalau mereka memandang saya ini membutuhkan bantuan dan segala macam. Tetapi Paulus berkata, aku katakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Di pandangan orang lain, Paulus membutuhkan sesuatu, dia kurang. Tetapi Paulus sendiri berkata, aku katakan ini bukan karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cukup itu hanya bisa diucapkan oleh orang yang apa? Yang selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Paulus ketika menulis bagian ini, dia berada di penjara. Ya, kondisi yang tidak memungkinkan. Harusnya dia mengeluh. Harusnya ada kata sungut-sungutan keluar dari mulutnya. Harusnya dia bersungut. Tapi justru yang terjadi adalah dia memandang kehidupannya dari cara yang berbeda. Dia mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Saudara, mari kita belajar untuk senantiasa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, kapan kita bisa berkata cukup? Kita bisa berkata cukup. Cukup itu bukan hanya soal berapa jumlahnya.
Cukup itu bukan persoalan kepuasan hati, tapi bagaimana kita memandang kehidupan kita dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita memandang kehidupan kita dari sudut pandang firman Allah. Karena saya yakin dan percaya sesuai dengan apa yang kita baca dan apa yang kita yakini dalam firman Tuhan, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Allah tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah senantiasa memelihara. Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita orang-orang percaya, umat tebusannya. Jadi mari kita memandang kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kata cukup itu hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam kehidupannya. Ya, kita belajar dari Rasul Paulus, tidak pernah Rasul Paulus mengeluh dalam kehidupannya. Meskipun dia harus ada di penjara. Dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Tapi tidak pernah kita menemukan ada kata persungutan keluar dari mulutnya. Maka mari kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Kita selalu memandang kehidupan kita ini sebagai satu anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pemberian terbesar yang sudah kita terima dari Tuhan itu adalah keselamatan. Itu yang harus kita syukuri. Dan sepanjang perjalanan kehidupan kita, meskipun kita melewati kesulitan, meskipun kita melewati tantangan, pergumulan, kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan senantiasa menopang kita. Buktinya sampai hari ini saudara dan saya tidak pernah kekurangan, betul nggak? Di tengah-tengah krisis yang terjadi sekarang ini, apakah kita pernah tidak makan sampai berhari-hari? Tentu tidak, saudara. Bahkan saya yakin dan percaya persediaan makanan kita di rumah itu pasti selalu ada dan kita bisa berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam bagian yang lain saudara, dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya pikir kita belajar dari Rasul Paulus. Seorang penginjil, seorang misionaris yang memang betul-betul menggantungkan seluruh kehidupannya itu kepada Tuhan. Bukan menggantungkan kehidupannya pada hartanya. Orang yang selalu berkata tidak cukup, selalu berkata tidak puas, selalu berkata kurang adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada uang. Orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada harta. Karena harta itu uang itu seperti kita minum air laut, saudara. Sudah pernah minum air laut? Semakin banyak kita minum air laut, bukannya bisa membuat dahaga kita hilang. Tapi semakin banyak kita minum air laut, itu semakin membuat kita merasa haus. Dan semakin merasa haus. Uang itu sendiri bukanlah dosa. Tapi cinta akan uang, kata firman Allah, itu adalah akar dari segala kejahatan. Paulus belajar untuk betul-betul mempertaruhkan hidupnya bukan pada harta dan kekayaannya. Bukan pada uang. Bukan juga pada popularitasnya. Tetapi dia mempertaruhkan hidupnya, dia menyerahkan hidupnya totalitas hanya kepada Tuhan. Menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia selalu berkata, dalam hidupnya dia berkata, aku katakan ini bukan karena aku kekurangan. Tapi aku belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Meskipun saudara tahu, Paulus menghidupi pelayanannya, dia harus membuat kemah atau tenda, ya, lalu dijual. Hasil dari penjualan itu dia pakai untuk pelayanan. Mungkin orang lain berpikir Paulus membutuhkan banyak dukungan, membutuhkan banyak dana dalam perjalanan misinya. Betul, yang namanya pelayanan misi itu membutuhkan uang, saudara. Tapi bukan berarti bahwa kalau tidak ada uang pelayanan misi tidak bisa jalan, tidak. Karena ini pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan buka jalan dengan cara apapun. Paulus menggerakkan seluruh pekerjaan misinya dengan betul-betul bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada apa yang dia kerjakan untuk memenuhi kehidupannya secara finansial. Tapi dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata bahwa aku katakan ini bukan karena aku kekurangan,
tapi aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata cukup itu kan hanya masalah persepsi, saudara. Bagi orang lain, mungkin kita kurang, tapi itu persepsi orang terhadap kita. Tapi kalau bagaimana kita memandang kehidupan kita dari sudut pandang firman Allah, kita selalu mengucap syukur dalam hidup kita, maka yang keluar dari mulut kita bukanlah soal tidak cukup dan kurang, tapi kita akan selalu berkata, saya puas, saya mengucap syukur karena apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita sampai hari ini begitu luar biasa dan ajaib. Jadi seperti tulisan surat Ibrani pun begitu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Kita akan merasa cukup kalau kita tidak menjadi hamba uang, saudara. Dan itu dilakukan, dan itu terlihat jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 14 berkata, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi dan hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Orang-orang Farisi dikenal sebagai sebagai hamba-hamba uang. Ya. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ini orang Farisi, jadi berhati-hati sekali, bahaya sekali dengan pengaruh uang. Uang, sekali lagi, uang itu bukan dosa, tapi cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. 2 Timotius 3 ayat 1-2 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka sendiri akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi Paulus menasihati juga kepada Timotius bahwa hati-hati, bahwa di akhir zaman ini akan datang masa-masa yang sukar di mana manusia itu akan menjadi hamba uang. Saudara yang diberkati Tuhan, uang memang bisa membeli buku, tetapi uang tidak bisa membeli hikmat. Saudaraku yang kekasih, uang memang bisa membeli atau membayar pengawal, orang-orang yang bisa mengawal kita, tetapi uang tidak bisa membeli keamanan. Uang memang bisa membeli salib, tapi tidak akan bisa membeli keselamatan. Uang memang bisa membeli cincin kawin, tapi uang tidak bisa memberi cinta yang sejati. Banyak hal yang dapat dibeli dengan uang, tetapi uang tidak dapat membeli semua hal, termasuk sukacita dan kebahagiaan di dalam hati kita. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi Paulus selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Lalu dia mempertaruhkan hidupnya, menggantungkan hidupnya bukan pada uang, tapi dia menggantungkan hidupnya, mempertaruhkan hidupnya pada Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara dan saya akan berkata cukup kalau saudara dan saya juga hidup dengan apa yang ada pada kita saat ini. Bukan hidup dengan apa yang tidak ada, punya keinginan yang tinggi. Ya, saudara dan saya boleh punya keinginan, tapi jangan sampai keinginan kita itu melebihi dari kemampuan kita. Karena pasti kalau keinginan kita melampaui kemampuan kita akan selalu berkata tidak cukup. Hari ini kita melihat tetangga kita mungkin menggunakan motor baru, sementara kita tidak mampu atau belum mampu membeli motor yang baru. Lalu kemudian kita berkata, wah, kapan saya bisa beli motor yang baru? Ya, kita melihat tetangga kita, teman kerja kita mungkin setiap tahun ganti handphone dengan merek yang baru, ya, keluaran terbaru. Lalu kemudian kita membandingkan diri kita dengan mereka.
Nah disitulah kemudian muncul rasa tidak cukup, tidak puas, dan selalu mengeluh, mengapa begitu, mengapa begini. Mari kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada uang. Lalu kemudian kita harus hidup dengan apa yang ada pada kita, ya, bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang ada pada kita. Lalu gaya hidup kita pun tidak boleh melebihi kemampuan kita, saudara. Gaya hidup kita kadang-kadang orang itu terperosok di dalam berbagai-bagai kesulitan dan kesusahan karena gaya hidupnya yang terlalu besar. Gajinya kecil tapi gaya hidupnya besar. Ya. Itulah yang kemudian membuat orang tersebut terperosok di dalam berbagai macam kesulitan. Ya kalau hanya bisa membeli motor, kenapa kita harus memiliki keinginan untuk membeli pesawat gitu loh. Kalau kita hanya bisa membeli handphone yang sederhana, kenapa kita harus memimpikan membeli handphone yang harganya puluhan juta rupiah? Toh manfaatnya juga tetap sama. Betul kan? Jadi mari kita memiliki gaya hidup yang tidak melebihi kemampuan kita. Saya pikir Rasul Paulus belajar dan melakukan itu. Ada begitu banyak saudara, kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sebenarnya kemampuan mereka sedikit atau kecil, tetapi kemudian berbeda dengan gaya hidup mereka. Akhirnya mereka terperosok di dalam kesulitan. Ya, mereka harus hutang kiri kanan. Jadi gajinya itu hanya habis untuk bayar hutang. Ya, mungkin tinggal masih dikontrakan atau tinggal masih nebeng, tetapi kemudian gaya hidupnya luar biasa. Dengan gaya hidup yang tinggi, gaya hidup yang berkelebihan, sementara kemampuan kita kecil, itu akan membuat kita senantiasa merasa tidak cukup. Dan yang terakhir saudara, kita akan merasa cukup atau kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan karena kita percaya bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Paulus membuktikan itu. Paulus tidak pernah kekurangan. Dia berkata, aku belajar untuk mencukupkan diri. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluannya. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 Anda katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Apakah itu kesehatannya, apakah itu keperluan finansialnya, apakah itu pelayanannya. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Meskipun dia sakit, Tuhan kasih kekuatan kepadanya. Dan kekuatan yang Tuhan beri melebihi daripada kelemahan-kelemahan tubuh dia. Itulah sebabnya dia berkata, aku bisa melakukan semuanya ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia membutuhkan biaya-biaya yang tidak kecil untuk perjalanan misinya. Tapi sekali lagi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia memerlukan biaya yang tidak kecil untuk pelayanannya. Tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan pasti akan memelihara. Tuhan pasti akan senantiasa menuntun hidupnya. Jadi saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pertama, kita akan merasa cukup kalau kita senantiasa mengucap syukur dalam hidup kita. Ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut, maka pasti itu dampak dari perasaan tidak cukup yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kita belajar untuk mencukupkan diri kalau kita tidak menjadi hamba uang. Kita mempertaruhkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita akan merasa cukup kalau kita mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kepada harta, bukan kepada uang, bukan kepada apapun yang ada di dunia ini. Tapi kita mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, hidup kita, gaya hidup kita tidak melebihi dari kemampuan kita. Ayo mari kita memiliki gaya hidup yang sederhana. Ya, oke lah orang-orang yang punya uang ya akan lebih bagus kalau orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dengan harta yang berlebihan, mereka melibatkan diri di dalam berbagai kegiatan pelayanan. Karena apapun yang ada di dunia ini suatu hari nanti pasti akan hilang, akan sirna, akan hilang, akan lenyap.
Betapa luar biasa ketika kemampuan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk investasi yang kekal, yaitu investasi kerajaan sorga. Kita membantu pekerjaan Tuhan, kita melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan misi, dan harta yang Tuhan percayakan kepada kita itu akan bernilai kekal ketika kita melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan Tuhan. Gaya hidup kita tidak melebihi kemampuan kita. Dan yang terakhir, kita akan merasa cukup karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Di tengah-tengah situasi pandemi virus corona hari ini, mari kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Gaya hidup kita tidak melampaui kemampuan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Maka apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita jalani, kita akan selalu berkata, aku mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan aku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami untuk senantiasa mencukupkan diri dalam segala hal, karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara dan menuntun hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu dalam segala situasi kondisi yang saat ini terjadi. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan-Mu, tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan secara khusus, Tuhan nyatakan pertolongan kepada mereka. Mari Tuhan memberkati pekerjaan, usaha apapun yang saat ini dilakukan, dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sampai hari ini kami masih tetap beribadah secara online. Tuhan, kami tidak tahu kapan pandemi virus corona ini akan berakhir. Tapi kami percaya bahwa sesuai dengan waktu Tuhan, maka pasti virus ini akan berakhir dari negeri kami. Kami berdoa, hamba berdoa biar Tuhan terus memberkati pemerintah kami, memberkati bangsa kami, memberkati orang-orang yang saat ini sedang terus berjuang melawan pandemi virus corona sampai hari ini terjadi. Tuhan terus memberkati agar supaya tetap diberikan kekuatan dari Tuhan. Berdoa dan menyerahkan gereja-gereja Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi alat berkat-Mu, menjadi garam dan terang. Melalui gereja Tuhan, ada begitu banyak orang yang diberkati. Berkati Sinode dan STT, berkati para donatur sponsor yang selama ini mendukung, mensupport pelayanan, baik dari STT dan juga Sinode, Tuhan yang terus topang. Para misionaris, Tuhan juga memberkati mereka yang memberi diri untuk terus membantu pekerjaan Tuhan melalui Gereja Presbyterian Indonesia. Tuhan juga terus memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hamba juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan juga memberkati dan memberikan umur yang panjang. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan mereka, dan Tuhan senantiasa menuntun apapun yang menjadi pergumulan atau rencana-rencana mereka ke depan. Tuhan juga yang senantiasa memberkati. Hamba juga berdoa untuk para majelis, pengurus, guru-guru sekolah minggu Gereja Presbyterian Jemaat Agape. Tuhan juga memberkati. Kami semua bergandengan tangan mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan juga yang terus memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur. Sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kadang Tuhan mengizinkan kita untuk bergumul sampai kita menyadari pentingnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan kesempatan agar iman kita bertumbuh dan dewasa. Tetaplah berharap, tetaplah percaya, dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa beri kita kekuatan dan menopang untuk melalui setiap pergumulan hidup kita. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara terkasih bangkit berdiri
dan menyanyikan lagu Ajarku Berharap. Ajarku mengerti segala rencana. Ajarku mengerti segala rencana. Ajarku berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ajarku
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Itulah sebabnya terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu